pertama kami akan menyampaikan secara ringkas rilis akhir tahun pencapaian Polres Karawang di tahun 2024. Yang kedua, nanti kita akan rilis pengungkapan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dan atau pencurian dengan kekerasan curas. Pertama, kami sampaikan bahwa Satreskrim untuk tahun 2023 perkara yang masih diungkap sebanyak 1.624 perkara. Kemudian di tahun 2024 sebanyak 1.532 perkara. Jadi terjadi penurunan sebanyak 5,6% untuk laporan. Mohon maaf, ini bukan perkara tapi laporan kejahatan yang terjadi di wilayah Karawang. Perkara yang paling menonjol adalah perkara curanmor, di mana di tahun 2023 sebanyak 267 perkara. Kemudian di tahun 2024 sebanyak 219 perkara. Jadi terjadi penurunan sebanyak 8,2% untuk perkara curanmor di tahun 2024 dibanding tahun 2023. Kemudian untuk narkoba di tahun 2023 perkara yang berhasil diungkap sebanyak 140 perkara. Kemudian di tahun 2024 sebanyak 154 perkara. Jadi terjadi kenaikan pengungkapan perkara narkoba di tahun 2024 sebanyak 10% perkara. Dengan tersangka di tahun 2023 sebanyak 161 orang, di tahun 2024 sebanyak 195 orang. Kemudian untuk fungsi lalu lintas, kita melihat angka kecelakaan di tahun 2023 terjadi sebanyak 1.013 kecelakaan. Kemudian di tahun 2024 terjadi penurunan yang sangat signifikan, yaitu sebanyak 563 kecelakaan. Jadi terjadi penurunan angka kecelakaan di tahun 2024 sebanyak 44%. Jumlah korban meninggal dunia di tahun 2024 214 orang. Kemudian luka berat sebanyak 52 orang, luka ringan 637 orang, dengan kerugian material sebanyak 822.675.000. Itu rilis singkat terkait pengungkapan perkara dan kejadian di wilayah Karawang. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Rilis terkait menghilangkan nyawa orang lain atau pencurian dengan kekerasan. Ini tersangkanya. Jadi untuk mengungkap ini nangkapnya gampang, tapi setelah itu kan kita butuh penyiapan administrasinya, kita butuh gelar dulu, ya, mengamankan tersangka bisa dari sore dan kalau dari pagi malam, tapi kita butuh penyiapan administrasi dulu untuk penulisan saksi untuk membuat alat bukti, ya. Jadi mohon maaf mungkin agak telat sekarang akan rilisnya. Baik, bagaimana? Maskernya Pak buka. Seperti kita ketahui pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 ditemukan mayat seorang laki-laki di pinggir Kali Malang BTB 1 wilayah Kecamatan Ciampea Kabupaten Karawang, di mana mayat tersebut tanpa identitas. Selanjutnya Satreskrim Polres Karawang bekerjasama dengan Satreskrim Polsek Ciampea membawa jenazah korban ke rumah sakit dilakukan visum. Dari visum didapatkan keterangan bahwa ditemukan luka bekas sayatan benda tajam di leher
korban. Dari hasil proses ini selanjutnya penyidik melakukan penyelidikan olah TKP. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencari biodata korban. Siapa korban sebenarnya? Kemudian didapat informasi bahwa korban merupakan salah seorang pengemudi taksi online. Kemudian dari biodata tersebut kita bekerjasama dengan penyedia jasa taksi online untuk mencari informasi data pemesanan, siapa terakhir memesan taksi online kepada korban. Dari langkah tersebut kita dapatkan informasi, kemudian kita melakukan penyelidikan, meminta keterangan beberapa saksi. Kemudian hari Jumat, hari Sabtu didapat informasi bahwa seorang laki-laki berinisial AS umur 42 tahun sebagai pemesan terakhir taksi online milik korban, dan dapat informasi bahwa yang bersangkutan berada di salah satu kabupaten di wilayah Jawa Tengah. Ya. Kemudian dari informasi tersebut, penyidik melakukan penyelidikan kerjasama dengan aparat kepolisian setempat. Ada gabungan 3 Polres, kita bekerjasama untuk mencari alamat yang dimaksud. Kemudian setelah penyidik mendatangi rumah tersebut, penyidik menemukan satu unit kendaraan yang ciri-cirinya sama persis dengan kendaraan yang dimiliki oleh korban. Kemudian penyidik mengamankan 2 orang, laki-laki suami istri, laki-laki dan perempuan suami istri. Kemudian selanjutnya mengamankan 1 unit mobil yang di dalamnya masih terdapat barang bukti milik korban, di antaranya handphone, KTP dan identitas lain. Kemudian unit kendaraan saksi dibawa ke Polres Karawang. Setelah di Polres Karawang dilakukan pemeriksaan penyidikan dan pemeriksaan saksi-saksi tambahan. Kemudian berdasarkan alat bukti yang ada, ditemukan bukti pembunuhan yang cukup bahwa laki-laki inisial AS berumur 42 tahun merupakan pelaku tindak pidana pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan terhadap korban, sebagaimana dimaksud pasal 340 KUH pidana, pasal 340 dan atau pasal 339 dan atau pasal 338 dan atau pasal 365 KUH pidana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup dan atau 20 tahun dan atau 15 tahun. Modus operandi dari pelaku, jadi ini agak sedikit panjang. Saya bercerita ya. Masih kuotanya masih banyak ya. 1 hari sebelumnya, yaitu pada hari Jumat, pelaku memesan taksi online. Kebetulan dapat orderan si korban. Kemudian korban menjemput pelaku, kemudian dibawa ke satu tempat. Di tengah perjalanan, pelaku minta kepada korban supaya aplikasi dimatikan, di-off-kan, dengan alasan saya mau pindah lokasi, ada tujuan berikutnya, tolong matikan, tapi kita tawar-menawar. Akhirnya terjadi tawar-menawar antara pelaku dengan korban di situ. Disepakati harga untuk pengantaran sejumlah berapa ratus ribu, 400 ribu disepakati untuk mengantar korban ke suatu tempat. Dan pelaku dengan korban bertukaran nomor telepon. Pada hari itu korban mengantar pelaku ke lokasi tujuan, pelaku diturunkan dan korban kembali. Itu kejadian pada hari Jumat, 1 hari sebelumnya. Keesokan harinya, pada saat hari kejadian, pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember, pelaku kembali order taksi online kepada korban, namun secara offline, ditelepon langsung. Jadi pelaku langsung menelpon korban untuk diantarkan ke suatu lokasi, ke suatu tempat. Terjadi transaksi negosiasi harga, korban sepakat. Kemudian korban menjemput pelaku di rumahnya. Di tengah perjalanan timbul niat pelaku untuk menghilangkan nyawa dari korban. Diantar sampai ke tujuan, begitu sampai ke tujuan yang disepakati, timbul niat lain dari pelaku
pelaku khawatir, ada kekhawatiran dari pelaku, mungkin bahasa pelaku kasihan, kemudian pelaku minta kepada korban untuk diantar ke tempat yang lain. Namun korban menyampaikan bahwa jika pindah lokasi harus ada transaksi lagi. Kemudian mereka diskusi masalah harga. Di tengah diskusi harga terjadi cekcok, tidak sepakat harga antara pelaku dengan korban. Menurut keterangan pelaku emosi dan melihat satu buah gunting di belakang jok pengemudi. Pada saat itu pelaku duduknya persis di belakang pengemudi. Kemudian sudah emosi, pelaku mengambil gunting tersebut dan menusukkan ke leher korban. Nah, setelah ini kejadian tersebut, pelaku sudah memastikan bahwa korban meninggal dunia. Kemudian sangat kejam. Pelaku membuka bajunya, kemudian pelaku menggunakan dua baju. Pertama, baju bagian dalam dan di luarnya adalah rompi. Membuka bagian di dalamnya, baju dalamnya dibuka, kemudian digunakan untuk membersihkan darah-darah dari korban. Itu menurut keterangan pelaku. Ya. Kemudian pelaku membawa mobil beserta korban ke lokasi ditemukan mayat korban. Kemudian korban dibuang di pinggir Kalimalang, bukan dimasuk ke dalam air, tadi di pinggir, sehingga tidak hanyut. Kemudian pelaku membuang barang bukti berupa gunting dan baju korban, baju pelaku yang digunakan untuk membersihkan darah korban ke lokasi tidak berapa jauh dari tempat mayat dibuang, korban dibuang. Kemudian pelaku membawa mobil tersebut untuk dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian pelaku bawa mobil tersebut ke rumahnya di wilayah Karawang. Kemudian bersama istrinya, pelaku bawa mobil tersebut ke wilayah Jawa Tengah. Setelah sampai di Jawa Tengah, itulah keesokan harinya diamankan oleh penyidik Satreskrim Polres Karawang. Motif dari pelaku, motifnya, jadi latar belakang motifnya bahwa pelaku berjanji kepada istrinya untuk membelikan 1 unit mobil. Kemudian karena terkendala masalah uang, pelaku mengambil jalan pintas untuk melakukan pencurian dengan kekerasan sehingga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dengan maksud tujuan mobil tersebut diambil dan diserahkan kepada istri dari pelaku dengan alasan mobil tersebut dibeli oleh pelaku dengan sudah harga. Baik, demikian. Saya rasa sudah lengkap. Dan kalau ada pertanyaan, saya rasa lengkap. Untuk handphone gimana, Pak? Handphone korban? Ya, tadi kita sampaikan bahwa pada saat penyidik mengamankan unit mobil di Jawa Tengah, di situ bersama dengan barang bukti milik korban. Ada handphone korban, ada kartu identitas korban di mobil tersebut, masih ada. Izin, dan apakah ini pelaku tunggal? Apakah memang ada pelaku lain selain dari si tersangka ini? Sampai saat sekarang hasil penyidikan penyidik pelaku tunggal sampai saat sekarang. Satu lagi, Mbak, berdasarkan video yang beredar. Gimana? Berdasarkan video yang beredar di jok itu kan masih ada darah. Ya. Ada kecurigaan nggak dari istrinya? Oh iya, baik. Jadi kami sampaikan sedikit bahwa pada saat proses tadi dari habis mayat dibuang, pelaku dibuang, korban dibuang, kemudian barang bukti dibuang, itu ada proses pembersihan oleh pelaku. Di sini pelaku menebar bubuk kopi untuk menghilangkan bau, ya, menghilangkan bau. Nah, keterangan dari istri pelaku, beliau tidak curiga kalau di mobil itu merupakan mobil punya orang atau ada proses pembunuhan di mobil tersebut. Ya, keterangan dari istrinya. Oke. Nah, Ya. karena wartawan atau teman-teman media maunya segera dirilis, ya, nanti proses itu belum sempat kita lakukan, tapi itu masukan yang bagus, nanti itu yang kita lakukan. Pokoknya ada sedikit ya, yang masuk tes kedua, karena itu akan kita lakukan nanti, karena ini baru hari kedua setelah lakukan penangkapan ya, kedua lakukan penangkapan. Saya coba cukup ya, terima kasih karena saya ditunggu di PTIC ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.